Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 4? Selamat berjumpa dengan Ibu. Nama Ibu adalah Maruyah. Mata pelajaran Ibu adalah IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Tentunya pelajaran ini merupakan bidang studi baru di kelasmu. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi bab 1. Bagi kalian yang sudah mempersiapkan kitab, silakan dibuka materinya pada bab 1. Pada bab 1 ada judul bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Anak-anakku, hewan di dunia ini sangat banyak sekali. Maka untuk memudahkan kalian mengingat, Ibu buatkan satu singkatan, yaitu Insinyur Bima, yang ditulis IR Bima. Apa maksudnya IR Bima atau Insinyur Bima? Kepanjangannya adalah I ikan, R reptilia, B burung, I insekta, M mamalia, A amfibia. Jadi ada 6 kelompok hewan. Ini yang akan kita pelajari. Hewan ini semuanya mempunyai bagian tubuh yang tentunya bentuknya berbeda-beda. Nah, setiap bagian tubuh hewan mempunyai fungsi. Sekarang kita lihat kelompok pertama, I, ikan. Ikan mempunyai bentuk tubuh atau bagian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, sirip, dan ekor. Ikan hidupnya di air dan dia bergerak dengan cara berenang. Mengapa ikan bisa berenang? Karena bentuk tubuhnya, maka ikan mudah untuk berenang. Lihatlah, bentuk kepalanya yang runcing memudahkan dia menerobos air. Kemudian badannya yang ramping dan bersisik memudahkan dia berenang. Siripnya membantu dia berenang dan ekornya membantu dia untuk berbelok saat berenang. Nah, yang sama dengan kelompok ikan adalah hewan kuda laut. Kuda laut ini dia digolongkan ke dalam kelompok ikan. Kenapa? Karena hewan kuda laut juga bisa berenang. Cuma dia berenangnya vertikal ke atas. Dan dia mempunyai ekor. Ekornya berfungsi untuk berpegangan atau melindungi diri. Kemudian yang dikelompokkan ke dalam ikan juga adalah belut. Belut ini juga bisa berenang dan dia mempunyai sirip sama seperti ikan. Oke, sekarang kelompok yang kedua, R, reptilia. Reptilia adalah hewan yang mempunyai bentuk bermacam-macam. Ada reptil yang berkaki, ada reptil yang tanpa kaki. Misalnya, reptil yang berkaki kita bisa lihat komodo. Komodo mempunyai bagian tubuh, kepala, badan, kaki, dan ekor. Kemudian yang kecil, misalnya reptil kecil adalah cicak, tokek, kadal. Mereka juga punya bagian tubuh yang sama, terdiri dari kepala, badan, kaki, dan ekor. Fungsinya, kaki untuk berjalan, ekornya untuk melindungi diri. Nah, untuk yang tidak mempunyai kaki, misalnya ular. Ular adalah jenis reptil yang bergeraknya menggunakan otot perut. Dia termasuk ke dalam reptil. Nah, kalian silakan cari banyak sekali bentuk atau kelompok hewan yang termasuk kelompok reptil ini.
Kemudian yang ketiga adalah B. Burung. Burung ini banyak sekali macamnya. Ada yang burung ukuran kecil, ada juga burung yang ukurannya besar. Ya, kita lihat misalnya burung pipit dia kecil, burung unta dia besar. Namun semua burung mempunyai bagian tubuh terdiri dari kepala, badan, sayap, dan ekor. Namun tidak semua burung sayapnya berfungsi atau digunakan untuk terbang. Ada burung yang sayapnya bukan untuk terbang, misalnya bebek. Bebek sayapnya digunakan untuk membantu pada saat dia berenang. Kakinya yang berselaput memudahkan dia berenang di air, dan sayapnya ini mengepak-ngepakkan dia untuk bergerak di air. Kemudian burung unta juga sama. Dia mempunyai sayap tapi tidak digunakan untuk terbang. Burung penguin juga jenis burung, tapi dia tidak bisa terbang. Nah, untuk burung yang lain kita akan lihat ada jenis kaki burung yang berbeda-beda. Ada burung yang kakinya untuk berjalan, ada yang untuk bertengger, ada yang untuk mencengkram, misalnya burung elang. Dan kita lihat dari jenis mulutnya atau paruhnya, paruh burung ini juga berbeda-beda, tergantung jenis makanannya. Selanjutnya kita lihat I, insekta atau serangga. Serangga ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Misalnya serangga itu laba-laba, ya, capung. Laba-laba mewakili jenis serangga yang tidak bersayap. Kemudian capung mewakili jenis serangga yang bersayap. Nah, untuk yang tidak bersayap ini pun serangga itu kakinya ada yang 3 pasang, berarti tidak 6. Ada juga yang mempunyai 4 pasang, berarti ada yang berkaki 8. Nah, misalnya serangga yang sering kita lihat di sekitar kita adalah kecoa. Kecoa ini mempunyai 3 pasang kaki. Ketika kecil dia tidak bersayap, namun setelah menjadi kecoa dewasa dia tumbuh sayap dan dia bisa terbang. Nah, silakan kalian cari contoh serangga yang lainnya. Ya. Kemudian yang M adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang mempunyai ciri khusus. Apa ciri khususnya? Pertama, dia mempunyai daun telinga. Yang kedua, badannya ditutupi oleh rambut. Yang ketiga, dia mempunyai kelenjar susu. Yang keempat, dia mempunyai kaki. Nah, contoh mamalia misalnya kucing. Kemudian ada di sini singa. Ada harimau. Ini adalah jenis mamalia. Bagian-bagian tubuhnya apa saja? Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, kaki, dan ekor. Nah, fungsinya adalah bagian kepala di sini terdiri di dalamnya ada telinga, ada mata, ada mulut yang di dalamnya mempunyai gigi, ya, untuk mengunyah makanannya. Hewan singa ini termasuk ke dalam pemakan daging atau hewan buas. Kemudian badannya yang kokoh, kakinya untuk berjalan, dan ekornya untuk keseimbangan. Ya. Di kitab kamu bisa melihat di situ ada contoh mamalia kelinci. Kelinci mempunyai 2 telinga yang panjang. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh bulu atau oleh rambut. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya. Kemudian mempunyai kelenjar susu dan mempunyai kaki.
Apa fungsi telinga kelinci? Telinga kelinci berfungsi untuk mendengar. Sedangkan fungsi kakinya adalah untuk melompat. Dan ekornya berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Oke, sekarang yang terakhir. A. Amfibia. Hewan amfibia adalah hewan yang hidupnya di dua alam, di dua tempat. Dia bisa di perairan dan bisa juga di daratan. Apa contohnya? Iya, contohnya adalah katak. Katak merupakan hewan amfibi. Karena ketika dia kecil, masih telur, dia adalah diletakkan di air. Induk katak meletakkan telurnya di air. Kemudian telur itu menetas, jadilah dia berudu, kecebong. Dia bisa berenang. Kemudian dari situ berudu berubah menjadi berudu berkaki. Tapi tetap masih ada ekornya. Setelah itu menjadi katak muda dan ketika menjadi katak dewasa, ekornya menyusut berganti menjadi dua pasang kaki. Nah, dia melompat ke darat, dia hidup di darat. Nah, adapun bagian tubuh katak adalah terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Kaki katak digunakan atau fungsinya untuk melompat. Apakah kaki katak keempat-empatnya mempunyai bentuk yang sama? Tidak. Kaki katak yang belakang bentuknya lebih panjang daripada kaki katak yang di depan. Digunakan untuk apa? Fungsinya untuk melompat. Nah, inilah 6 kelompok hewan dan kita sudah ketahui bagian tubuhnya. Jadi setiap hewan mempunyai bagian tubuh. Dan setiap bagian tubuh itu mempunyai fungsi. Silakan kalian cari contoh hewan-hewan yang lainnya selain yang ada di kitab kalian. Kemudian masukkan ke dalam kelompok yang mana? Ya, di antara singkatan ini, Insinyur Bima. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kita mempunyai singkatan yang mudah diingat. Kita coba ulang sekali lagi. Kita punya kelompok hewan yaitu 6 kelompok hewan disingkat menjadi Insinyur Bima. Ya, kita ulang. Apakah I itu? Ikan. R. Reptil. B. Burung. I. Insekta atau serangga. M. Mamalia. A. Amfibi. Oke, sampai di sini kalian ingat-ingat lagi dan kalian baca lagi. Kalau ada yang masih belum dibahas, kalian bisa perdalam dengan membaca kitab di rumah. Dan kalian bisa putar ulang lagi video ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.